Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai prinsip berkesadaran pada pembelajaran mendalam. Nah, proses belajar mendalam adalah proses belajar siswa yang betul-betul memahami materi, bukan hanya menghafal. Dalam pembelajaran ini, siswa diajak untuk berpikir kritis dan menghubungkan tentang pengetahuan dengan kehidupan nyata. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa untuk menemukan makna dari setiap pelajaran. Siswa aktif bertanya, berdiskusi, dan mencari solusi dari masalah yang diberikan. Kesadaran ini membuat siswa lebih aktif dan bertanggung jawab. Pembelajaran mendalam juga menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemandirian belajar. Dengan cara ini, hasil belajar lebih bermakna dan bertahan lama. Prinsip berkesadaran adalah kesadaran penuh terhadap apa yang dipelajari dan apa yang dilakukan. Siswa diajak untuk fokus pada proses berpikir dan pemahamannya sendiri. Mereka memahami alasan dibalik setiap kegiatan belajar. Guru membantu siswa untuk menyadari kekuatan, kelemahan dalam belajar. Tujuan utamanya adalah agar siswa dapat menerapkan ilmu dalam situasi yang baru. Belajar menjadi lebih bermakna karena disertai refleksi diri. Akhirnya, siswa mampu mengarahkan dan mengendalikan proses belajarnya sendiri. Poin pertama, kenyamanan peserta didik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi dalam belajar siswa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan peserta didik. Yang pertama, lingkungan nyaman dan kondusif. Yang kedua, hubungan dan peserta didik dengan baik. Metode pembelajaran yang variatif dan interaktif. Ketersediaan sumber belajar yang memadai, dukungan emosional dari guru dan lingkungan sekitar. Poin kedua, perhatian adalah proses mental yang paling dasar yang memungkinkan seseorang untuk memilih stimulus tertentu dari lingkungan dan mengabaikan stimulus yang lainnya. Konsentrasi adalah bentuk perhatian yang terpusat dan berkelanjutan. Dan fokus adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada objek atau arah dari perhatian dan konsentrasi. Poin ketiga, kesadaran terhadap proses berpikir, yang berarti siswa menyadari bagaimana mereka berpikir, belajar, dan memahami sesuatu. Poin keempat, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Dalam poin ini, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memilih cara belajar, strategi, atau jawaban yang menurut mereka paling benar. Poin kelima, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Berarti siswa aktif merancang cara terbaik untuk memahami dan menguasai materi. Dalam pembelajaran mendalam berkesadaran, siswa tidak hanya mengikuti arahan guru, tetapi juga menyadari cara belajar yang paling efektif bagi dirinya. Poin keenam, penjelasan terhadap perspektif baru. Penjelasan terhadap perspektif baru berarti kemampuan untuk melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda dalam pembelajaran. Ini mendorong peserta didik untuk tidak hanya menerima satu cara pandang, tetapi juga memahami dan menilai berbagai pandangan lain agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, kritis, dan terbuka terhadap perbedaan. Keingintahuan adalah dorongan siswa untuk mencari dan mencoba hal baru secara sadar. Dalam pembelajaran berkesadaran, rasa ingin tahu ini mendorong siswa untuk aktif bertanya, mengeksplorasi, dan menemukan makna, sehingga belajar menjadi lebih dalam dan bermakna. Sekian Penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Dari